Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Miss lagi, Miss Ayudia Permatasari. Hari ini kita akan belajar matematika minat. Sekarang sudah disiapkan video pembelajaran kita untuk hari ini. Silahkan disimak. Jangan lupa kalau bisa di subscribe dan di like ya. Terima kasih. Lanjut ke video Miss. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Miss Ayudia Permatasari. Pada hari ini kita belajar matematika minat. Materi kita pada hari ini adalah limit ketakhinggaan fungsi aljabar. Ya, materi kita tersebut terkait kepada KD 3.2, yaitu menjelaskan dan menentukan limit di ketakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Namun pada hari ini kita akan membahas mengenai fungsi aljabarnya saja. Sebelum kita ke pembelajaran tersebut, ada baiknya kita mengingat kembali tentang keterangan atau aturan yang perlu diketahui pada perhitungan limit fungsi tak hingga. Yang pertama, bilangan tak berhingga dinotasikan dengan lambang seperti tersebut, seperti angka 8 namun terguling. Yang kedua, bilangan A per bilangan yang besar sekali sama dengan bilangan kecil sekali. Jadi A-nya itu bebas. Kalau dibagi dengan yang paling besar, maka hasilnya akan jadi sangat kecil sekali atau mendekati 0. Atau kalau kita notasikan, A per tak hingga sama dengan 0. Yang ketiga, bilangan A per bilangan yang kecil sekali atau mendekati 0, maka akan menghasilkan bilangan yang besar sekali atau tak hingga. Atau kalau kita buat lambang, A per 0 sama dengan tak hingga. Oke, pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai definisi yang pertama, yang kedua adalah rumus, yang ketiga adalah metode penyelesaian, yang keempat, yang terakhir itu adalah contoh limit aljabar. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu definisi. Definisi limit tak hingga adalah limit fungsi dari fx di tak hingga adalah nilai yang didekati oleh fx, yaitu L. Bila x menuju tak hingga, maka dituliskan dalam bentuk matematikanya, ya, limit x mendekati tak hingga dari fx sama dengan L. Kita bahas yang kedua, rumus dasar. Yang pertama itu adalah limit x mendekati tak hingga dari 1 per x itu akan menghasilkan angka 0. Yang kedua, limit x mendekati tak hingga dari x per x plus 1 itu sama dengan 1. Yang ketiga, limit x mendekati tak hingga dari a per x pangkat n itu sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke metode penyelesaian. Metode penyelesaian ini ada 3, kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu yaitu membagi setiap pembilang dan penyebut dengan x berpangkat tinggi atau berpangkat tertinggi ya. Misalnya untuk menyelesaikan bentuk ya, lihat bentuknya. Ya, itu. Jadi bentuknya adalah bentuk per limit x mendekati tak hingga fungsi gx per hx. Maka contohnya bisa kita lihat. Ya, itu limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat min 4
per 2x kuadrat plus x plus 1 sama dengan, maka karena kita lihat di soalnya itu pangkat x tertinggi adalah 2, hasilnya bisa kita hasilkan. Ya, yang pertama langkah kerjanya akan kita kalikan terlebih dahulu dengan, atau kita bagi ya bahasanya, dengan x pangkat 2. Jadi kalau di sana Miss tulis limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat min 4 per 2x kuadrat plus x plus 1 dikali 1 per x kuadrat per 1 per x kuadrat, sehingga hasilnya menjadi 3x kuadrat dikali 1 per x kuadrat jadinya 3x kuadrat per x kuadrat. Lalu min 4 dikali 1 per x kuadrat hasilnya 4 per x kuadrat. Per keseluruhan 2x kuadrat dikali 1 per x kuadrat hasilnya 2x kuadrat per x kuadrat plus x dikali 1 per x kuadrat hasilnya x per x kuadrat plus lagi 1 dikali 1 per x kuadrat sama dengan 1 per x kuadrat. Lanjut. Nah, kalau tadi kan bentuknya itu sendiri jadiin 1, sekarang kita pecah menjadi 2. Jadi limit untuk yang pembilang per limit untuk yang penyebut. Jadi kita bagi jadi limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat per x kuadrat min 4 per x kuadrat per limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat per x kuadrat plus x per x kuadrat plus 1 per x kuadrat. Nah, setelah itu kita pecah menjadi bagian-bagian masing-masing. Jadi sehingga limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat per x kuadrat. Terus di sana karena dikurang, jadi kita kurang, kita buat limit lagi x mendekati tak hingga 4 per x kuadrat. Begitu dengan penyebutnya juga. Limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat per x kuadrat plus limit x mendekati tak hingga x per x kuadrat plus limit x mendekati tak hingga 1 per x kuadrat. Lanjut. Ya, kita hasilkan dulu. Jadi di sana ada limit x mendekati tak hingga, karena di sana itu 3x kuadrat per x kuadrat, maka x kuadratnya habis jadilah angka 3. Dikurang limit x mendekati tak hingga 4 per x kuadrat, tetap tidak ada yang harus dicoret, per limit x mendekati tak hingga sama 2x kuadrat per x kuadrat, jadi x kuadratnya kita coret sehingga jadi angka 2, plus limit x mendekati tak hingga, nah di sana x sama x kuadrat, jadi sama-sama dibagi x, jadi x dibagi x jadi 1, x kuadrat dibagi x jadi x, plus limit x mendekati tak hingga tetap jadi 1 per x kuadrat. Nah, sesuai teorema atau rumus dasarnya tadi, jadi kalau misalnya limit x mendekati tak hingga 3, nggak ada angka x lagi, tinggal buat saja angka 3, dikurang. Nah, ini limit x mendekati tak hingga 4 per x kuadrat. Sesuai yang kita pelajari di apersepsi tadi, kalau a per x pangkat n atau tak hingga, maka di sana kan x pangkat 2, artinya dia lebih besar ya. Jadi 4 per tak hingga sama dengan 0 per sama jadinya angka 2, 1 per x sesuai definisi tadi yang di rumus dasar itu adalah 0, plus 1 per x kuadrat juga 0. Jadi hasilnya adalah 3 per 2. Oke, kesimpulannya adalah jika ada bentuk, ya di sana, jadi yang pertama ada bentuk limit x mendekati tak hingga, ada a berkaitan dengan pembilang dan penyebut ya.
A1 X pangkat N plus A2 X pangkat N-1 plus terus sampai habis, dan yang bawahnya per B1 X pangkat M plus B2 X pangkat N-1 plus terus sampai habis. Maka penyelesaiannya akan ada 3. Yang pertama, dia akan menghasilkan angka 0 ketika N-nya lebih kecil dari M. Jadi hasilnya itu N 0 karena N-nya lebih kecil dari M. Yang kedua, itu hasilnya akan jadi A1 per B1 ketika N sama M-nya itu sama dengan. Yang ketiga, hasilnya akan jadi tak hingga ketika N-nya lebih besar dari M. Jadi yang pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, ini bisa kita gunakan, kita terapkan kalau soalnya adalah pilihan ganda. Kalau misalnya esai, tetap harus menggunakan tahapan-tahapan yang sudah Miss ajarkan tadi ya. Yang kedua, itu mengalihkan dengan bentuk sekawan. Misalnya untuk menyelesaikan bentuk, jadi dia akar sekawan, jadi bisa berbentuk dikurang ya. Limit X mendekati tak hingga GX dikurang HX. Kita lihat contohnya. Iya, yang pertama contohnya adalah limit X mendekati tak hingga akar 3X min 3 dikurang akar 4X min 1. Karena tadi caranya adalah mengalihkan bentuk sekawan, artinya penyelesaiannya dapat kita lihat ya. Jadi kita kalikan, karena di sana ini minus jadinya plus ya. Jadi akar 3X min 3 plus akar 4X min 1 per ya, penyebutnya juga dikali. Jadi atas sama bawah tetap sama dikalinya. Ya, hasilnya jadi karena dia akar 3X min 3 dikali akar 3X min 3, akarnya hilang sehingga dapatlah 3X min 3. Min kali plus dia min, akar 4X min 1 dikali akar 4X min 1, hasilnya tetap itu, akarnya hilang jadi 4X min 1. Per bawahnya tetap kita kaliin karena yang akar 3X min 3 min akar 4X min 1 nya kan per 1 dikali, jadi bawahnya akar 3X min 3 plus akar 4X min 1. Nah, lalu kita keluarkan dari dalam kurung sehingga dapatlah hasilnya 3X min 4X min 3 plus 1. Min kali min jadi plus ya. Bentuk selanjutnya tetap sama. Ya, kita sederhanakan sehingga jadi hasilnya adalah min X min 2 per tetap sama akar 3X min 3 plus akar 4X min 1. Nah, kembali lagi ke konsep yang pertama tadi, pembilang dan penyebut, kita kali pangkat tertinggi. Jadi di sini pangkat tertingginya adalah X ya. Kenapa X? Pangkatnya adalah 1 berarti. Sedangkan yang satunya itu adalah 3X di dalam akar. Jadi X-nya itu bentuknya pangkatnya setengah kalau di dalam akar ya. Kita ubah. Nah, tadi perubahannya hanya berbentuk di akar. Jadi yang tadinya 1 per X, karena di sini bentuknya 1 dalam akar, jadi kita masukin ke akar, tapi tidak mengubah nilainya. Jadi 1 per X kalau kita ubah dalam bentuk akar, jadinya akar 1 per X kuadrat. Sehingga kalau keluar dari akar, dia akan tetap jadi 1 per X. Nah, lalu kita kalikan seperti yang di awal tadi di contoh 1. Min X kali 1 per X jadinya min X per X. Min 2 kali 1 per X jadinya min 2 per X. Sama yang bawah juga, akar 3X dikali 1 per X kuadrat jadi 3X per X kuadrat. Minus 3 dikali 1 per X kuadrat jadinya min 3 per X kuadrat. Plus 4X dikali 1 per X kuadrat jadinya 4X per X kuadrat. Min 1 dikali 1 per X kuadrat hasilnya 1 per X kuadrat. Ya, jadi limit X mendekati tak hingga dibagi-bagi menjadi min X per X minus limit X mendekati tak hingga dari 2 per X per keseluruhan sama yang di bawah juga dibagi.
limit X mendekati tak hingga akar dari 3X per X kuadrat min 3 per X kuadrat plus limit X mendekati tak hingga akar dari 4X per X kuadrat min 1 per X kuadrat. Nah, lanjut ke bawahnya. Jadi yang di atas tadi kan min X per X, sehingga jadi limit X mendekati tak hingga min 1 min, karena yang sebelahnya itu tidak bisa berubah, jadi tetap ditulis 2 per X per yang bawahnya limit X mendekati tak hingga, di atasnya kan 3X per X kuadrat, X sama X bisa dibagi jadi tinggal 3 per X min tetap sama 3 per X kuadrat plus limit X mendekati tak hingga sama yang di atas itu 4X per X kuadrat, sama-sama punya X bagi X, sehingga jadi 4 per X min 1 per X kuadrat. Nah, tinggal kita gunakan rumus dasarnya tadi. Karena di sana min 1 tetap, jadi ditulis min 1 min. Nah, ini gunakan rumus dasar yang ketiga, 2 per X, jadinya 0, yang bawah juga 0 plus 0, sehingga hasil akhirnya adalah min 1 per 0, atau kita sebut sebagai tak hingga. Karena dia minus, jadi min tak hingga. Oke, yang dapat kita simpulkan, artinya jika terdapat bentuk yang sedemikian rupa seperti yang sudah kita temukan tadi, yaitu limit X mendekati tak hingga akar A X plus B min C akar C X plus D, maka akan ada 3 penyelesaian. Yang pertama, nilainya akan jadi min tak hingga ketika akar A dikurang akar C itu lebih kecil dari 0. Yang kedua, nilainya akan jadi 0 ketika akar A dikurang akar C itu sama dengan 0. Yang ketiga, plus tak hingga ketika akar A dikurang akar C itu lebih besar dari 0. Nah, yang ketiga, bentuk penyelesaian. Nah, ketika ada limit X mendekati tak hingga, akar dari AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar dari AX kuadrat plus QX plus R, maka kita bisa gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Jadi langsung saja ambil para koefisiennya. Langsung ke contoh. Nah, Miss punya contoh seperti yang tertampil. Limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat min 5X plus 1 min akar 4X kuadrat min 2X plus 3. Nah, dari soal tersebut, maka kita ketahui A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan min 5, Q-nya sama dengan min 2. Sehingga kalau kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A, hasilnya akan jadi min 5 min Q-nya min 2 per 2 akar 4. Disederhanakan jadi min 5 min kali min jadi plus 2 per 2 kali akar 4 itu 2. Sehingga hasil akhirnya adalah min 3 per 4. Oke, cukup pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan.